11 bulan berlalu dan kini kami kembali berjumpa denganmu. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Tak sanggup kata-kata terucap untuk melukiskan betapa bahagianya kami bertemu kembali denganmu. Hanya ada kata yang sederhana tercipta. Semoga Ramadan ini kami bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Nah, kita bertemu lagi dalam acara kesayangan kita, Nikmatnya Islam. Nah, tak lupa juga kita berikan Alhamdulillah dan rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberikan kita kesehatan untuk kita kembali bertemu dalam acara ini. Nah, pemirsa di rumah, mengenai tema pagi hari ini kami masih membahas mengenai tentang Ramadan, yaitu tema tentang rindu surga. Nah, pemirsa di rumah juga dapat bergabung bersama kami di nomor telepon 0741 302 14 kali apabila pemirsa ingin menanyakan mengenai tema maupun gelar tema kami pada pagi hari ini. Nah, pemirsa di studio kami juga telah hadir ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim kesayangan kami yang sudah cantik-cantik pada pagi hari ini pemirsa, yaitu ibu-ibu dari BKMT Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ibu-ibu BKMT ini dipimpin oleh Ibu Haja Laksmi Andi. Assalamualaikum Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, dan tak lupa juga kami sambut juga ibu-ibu BKMT dari Kelurahan Eka Jaya RT 05 dan RT 06 Jambi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga ada ibu-ibu dari BKMT Nurul Yakin Kelurahan Palmera. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan tak lupa juga nih pemirsa, telah hadir juga Ustadz kita, narasumber kita yang akan memberikan kita ilmu pagi hari ini, yaitu Ustadz Hasbullah Ahmad MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontras sekali Ustadz ya, Ibu Haja Laksmi hitam dan anggotanya Ustadz juga pakai baju jas hitam Ustadz. Ya. Iya, ini Ustadz sebelum kita buka acara kita dengarkan sholawat dulu mungkin dari ibu-ibu BKMT Kota Jambi. Silakan Ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bi Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin, Farij alal muslimin. Ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Iya, terima kasih Bu. Ini untuk lebih semangat lagi untuk memulai acara kita, bagaimana nikmatnya Islam? Alhamdulillah. Iya, ini sudah semangat semua. Ustadz udah pakai merah-merah, Ustadz kerudungnya, Ustadz subhanallah cantik sekali Ustadz ya. Iya, ini mengenai tema kita Ustadz, rindu surga. Iya. Nah ini tapi bukan rindu apa nih Ustadz ya, bukan pengen cepet-cepet ini Ustadz ya ketemu surga mungkin. Iya, ini mungkin Ustadz bisa sapa pemirsa di rumah, juga ibu-ibu di studio, langsung juga tausiah kita pada pagi hari ini Ustadz, Terima silakan. kasih Uktidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, atas izin Allah, pagi di tanggal 14 kita tarawih ini mudah-mudahan bisa menjadi tarawih terbaik bagi kita, menjadi puasa terbaik bagi kita, puasa terbagus bagi kita, dan juga menjadikan diri kita sebagai insan takwa di tengah puasa ini, insya Allah. Yang jelas, kalau kita pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan dan diberikan kepada kita, insya Allah akan ada tambahan nikmat yang lebih baik lagi datang kepada kita yang tidak kita sangka-sangka. Mudah-mudahan nikmat itu terus datang, mudah-mudahan ridho itu terus tercurahkan, dan berkah terus terlimpahkan kepada kita insya Allah, dan kita ucapkan Alhamdulillah. Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang rindunya surga atau rindu surga. Tadi sudah disampaikan kalau mau masuk surga syarat utamanya satu, yaitu mati dulu. Sebab kalau nggak mati nggak mungkin bisa masuk Surga. Hidup di dunia kita masih nggak mungkin kita berada langsung di surga. Kalau hidup di dunia paling surganya surga dunia yang hanya sementara. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga yang sesungguhnya, syarat utamanya harus mati dulu. Pertanyaannya adalah, sudahkah siap kita untuk dipanggil Allah? Sudahkah siap kita untuk menjadi orang yang mengakhiri hidup dan seterusnya? Nah, pertanyaan itu kita masing-masing menjawabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati. Tujuan daripada Allah menciptakan dua keadaan ini adalah untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Baik kita lakukan, baik kita dapat. Buruk kita lakukan, jangan mengharap kebaikan yang kita dapat. Maka dari itu, hari ini akan kita bahas, surga itu merindukan siapa saja. Surga itu senang dengan siapa saja. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang hadisnya adalah al-jannatu mustaqat ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan kepada 4 orang atau 4 sifat, 4 keadaan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran. Lagi-lagi membaca tidak hanya sekedar membaca, tapi membaca dibarengi dengan pemahaman, membaca dibarengi dengan aplikasi dan pengamalan. Rasul pernah membolehkan kita iri, walaupun notabene iri itu hukumnya dosa, tapi ternyata di satu ketika Rasul membolehkan. Yang dibolehkan hanya 2 keadaan kalau kita iri. Ya, la hasada illa fisnataini. Tidak ada kata hasad kecuali pada 2 keadaan. Yang pertama adalah laki-laki yang baca Quran di malam hari, atau seseorang yang baca Quran di malam hari, besok paginya akhlaknya semua Al-Quran.
Subhanallah, itu harus iri. Ya Allah, dia sudahlah rajin baca Quran, orangnya baik, tidak pernah jahat, dengan kita bagus. Itu harus iri. Irinya gimana? Waduh hebat dia, aku harus seperti dia, aku harus contek dia. Bukan irinya menjauh, tapi irinya membuat kita untuk menyaingi dia. Kalau bisa kita lebih darinya, lebih baik dan lebih sempurna. Yang kedua boleh kita iri kata Rasul adalah laki-laki yang bekerja, orang yang bekerja di pagi hari, kemudian malamnya tidak sempat dikumpulkan, dibagi-bagi. Subhanallah. Kalaupun ada untuk dia, untuk keluarganya, tetap tidak mungkin dia bagi ke orang, dirinya sendiri mati, tidak. Maksudnya tidak banyak dia punya, dia langsung bagi ke orang. Berarti dia pandai berterima kasih, bukan berterima simpan. Oh ya, kebanyakan kita berterima simpan, terima dari Allah, simpan elok-elok. Mati baru kita dikeluarkan, itu pun anak kita yang bagi-baginya. Padahal yang paling bagus adalah terima simpan. Karena kalau kita memikirkan sesuatu yang kita simpan, itu ujung-ujungnya pasti akan tidak sempurna. Coba kita bayangkan, ibu, ketika kita punya uang, lalu kita keluarkan di jalan Allah, itu subhanallah, akan datang lagi yang lebih baik. Karena memang teorinya, banyak kita keluarkan, insya Allah banyak yang datang. Sedikit kita keluarkan, itu juga walaupun banyak datang, tapi sedikit berkah yang kita dapatkan. Na'udzubillah. Maka yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran di sini ya tadarus, tapi tadarus itu dibarengi dengan akhlak mulia. Karena banyak orang yang subhanallah Al-Quran dibaca, tapi fitnah juga jalan. Al-Quran dibaca, ngomongin orang juga hobi. Na'udzubillah. Maka yuk hindari itu. Talil Quran. Jadilah orang betul-betul yang mentilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, baca dari segi bacaan, baca dari segi pemahaman, dan baca dari segi perbuatan atau diamalkan dalam kehidupan. Yang kedua, yang dirindukan oleh surga selain talil Quran, hafizul lisan, yang pandai menjaga lisannya. Artinya lisan dijaga betul-betul. Lisan itu maksudnya adalah mulut kita. Ya, jadi berbicara tidak sembarangan. Sebab ingat, setajam apapun pedang itu tidak langsung menusuk, tapi tajamnya lidah itu menusuk sampai ke hati. Ya, na'udzubillah. Kalau misalnya andai kata luka karena pedang masih bisa diobati, tapi kalau luka karena lisan agak repot ngobatinya. Ya, alah sembuh mungkin itu. Belum tentu. Ada orang yang sudah minta maaf dengan kita, tapi di hatinya itu masih, aku memang maafkan, tapi kata-kata dia Tuhan. Itu. Mulai dalam hati itu. Ya, na'udzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya. Jangan sampai berkata-kata yang tidak-tidak. Ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita berungkap sesuatu, tidaklah kita ucapkan sesuatu kecuali ada yang mencatat. Kanan dan kiri adalah raqib dan atid. Rasul satu ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah langsung pegang mulutnya sambil berkata, "Kif ala hadza?" Wa athara bilisanihi. Berhenti terhadap ini. Para sahabat ngapain berhenti? Ternyata Rasul menunjuk mulutnya. Maksudnya berhenti berbicara tidak-tidak dengan mulutmu itu. Makanya Rasul mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap kata-kata Rasulullah hikmah. Setiap kata-kata Rasulullah baik. Setiap kata-kata Rasulullah sempurna. Artinya tidak ada banyak ngota. Ya, atau tidak ada banyak nyakiti hati orang. Maka hafizil lisan. Salamatul insan fi hibzil lisan, kata orang-orang Arab. Selamatnya seseorang itu tergantung kepada bagaimana dia menjaga lisannya. Kalau pandai jaga lisan, everything will be okay. Kalau lisannya pandai dijaga, semua akan menjadi lancar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti kita bahas panjang ya, hafizil lisan. Kemudian yang ketiga, yakni mut'imul ji'an. Orang yang peduli dengan sesama. Sayang, ya, dak ada makan dewe, tetangga dak makan, dicarikan makan. Ya, dak ada konsumsi sendiri, ditengok kiri kanan. Makanya ibu pernah saya bilang kan, kalau andai kata kita dalam satu RT lah mungkin bahasa kita, atau mungkin di sekitar kita, ternyata kita enak makan, di belakang rumah kita enak makan, makanan kita itu semuanya adalah api. Ya, na'udzubillah. Makanya kalau makan tengok-tengok tetangga sebelah, aduh dak enak makan kira-kira. Ya, jangan tiap hari bawa tenteng tas yang elok-elok, tetangga sebelah, iya nak ya Allah, tasnya kemarin lain, ini lain. Wah, itu doa yang tidak baik untuk kita itu. Makanya kalau bawa makanan, bawa sesuatu jangan nampak dengan orang miskin. Bahaya. Bahaya, Bu. Doanya itu yang ya Allah, masa dia beli macam tu aku dak, ya Allah. Itu doa itu. Makanya kan orang-orang kaya itu disuruh zakat. Sebab setiap dia lewat, setiap dia pasti orang ngurutu, ih sombong nih ibu tuh pakai mobil ini segala macam, dak negur gitu. Mulai kan doa yang dak bagus. Ya, tapi kalau kita baik, subhanallah, kita dekat, subhanallah, makanya mut'imul ji'an. Supaya tidak terjadi hal yang seperti itu, yuk kita berbagi dengan sesama. Jangan sampai uang yang kita punya cuman kita konsumsi, ini dak.
Misalnya ada proyek, ada gaji. Ini nambah TV. TV kita ini cuma 50 inci, beli yang 1000 inci. 1000 inci artinya sebesar rumah. Tancap dong, nontonnya itu di mana bisa nontonnya gitu. Iya. Nah, jadi itu terus. Padahal ya Allah nampak. Padahal yang paling bagus ya Allah. Ini nampaknya saya dapat proyek ini. Bulan ini nih, alhamdulillah. Pokoknya nanti untuk anak yatim ini segini, untuk anak yatim ini segini, untuk ini segini. Subhanallah, asing. Tidak hanya ini nak beli baju baru lagi, jilbab itulah 3 kurang, tambah lagi lah jilbab. Nah itu yang berapa? Harga emas lagi murah nih, belilah. Itu ben dipikirkan. Nggak pernah mikirkan, waduh panti asuhan sebelah rumah ini ya Allah. Walaupun anaknya nakal-nakal, saya punya hak untuk ngasih dia. Ini jangan mentang-mentang anak panti yang depan rumah dia, karena memang nengok mangga di depan rumahnya tuh ranum dilempar, biasalah budak lapa ngira akhirnya budak tuh nakal juga pun ngasih. Ingat, memberi kepada mereka bisa menjadi doa, dan saya yakin ketika kita memberi hati mereka akan lembut, yang ada mungkin manggo kita dijago insya Allah. Tapi kalau kita nambah jahat dengan orang, sudah besoknya mungkin tak ada manggo yang lempar, genteng kita lemparnya. Iya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah selain daripada mut'imul ji'an wasaimina fi syahri Ramadan, termasuklah kita yang puasa bulan Ramadan ini dirindukan oleh surga. Alhamdulillah. Subhanallah. Gitu, Jadi murah sekali untuk masuk surga ini, ada 4 syaratnya Ustaz ya, dan itu semua sangat mudah mungkin Ustaz ya. Mungkin kita lanjutkan lagi mungkin Ustaz ya pembahasan kita mengenai tema kita pagi hari ini mungkin setelah break yang berikut Ustaz. Iya pemirsa, jangan kemana-mana karena nikmatnya Islam akan segera kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita tingkatkan ibadah di bulan suci ini, memperbanyak sedekah dan mempererat tali silaturahim. Ku menyadari semuanya bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasa-Mu. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih. Saya Ihsan Yunus dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1434 Hijriah kepada saudara-saudara saya yang menjalankannya. Atas rahmat dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, marhaban ya Ramadan. Saya Pati Tanjung Jabung Timur beserta seluruh masyarakat Tanjung Jabung Timur mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa. Insyaallah semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mohon maaf lahir dan batin. Puasa juga kan?
so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinto Jaya Negara Abidin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1434 Hijriah. Semoga di bulan yang suci ini kita menjadi pribadi yang lebih baik dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kini telah hadir di kota Jambi, Rumah Sakit Umum Baitur Rahim Jambi. Dengan fasilitas lengkap, didukung tenaga dokter spesialis dan perawat yang berpengalaman di bidangnya. Peralatan kesehatan tercanggih saat ini, serta ruangan yang bersih dan nyaman yang menjadi andalan Rumah Sakit Umum Baitur Rahim Jambi. Percayakan perawatan kesehatan Anda di Rumah Sakit Baitur Rahim yang beralamat Jalan Profesor M. Yamin SH, nomor 30, Lebak, Bandung, Jambi. Segenap direksi dan staf Rumah Sakit Umum Baitur Rahim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1434 Hijriah. Ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanyalah orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanyalah hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang ingkar. Amalkanlah Al-Quran, jadikanlah pedoman. Biarlah orang benci, asalkan Tuhan sayang. Hindarkan rasa benci, timbulkan kasih sayang. Hindarkan rasa benci, timbulkan kasih sayang. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanyalah orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal
nikmatnya Islam? Alhamdulillah. Iya, ini sesuai dengan tema kita tadi Ustadz ya. Mau masuk surga tapi pintu surganya dulu harus tahu. Mungkin Ustadz ya, kalau nggak tahu pintunya nggak tahu mau kemana Ustadz. Iya. Terima kasih Ibu ya, suaranya bagus sekali. Iya Ustadz, tadi kan sebelum break kita sudah dijelaskan sama Ustadz mengenai kalau syarat-syarat masuk surga itu apa saja yang dirundakan oleh surga. Mungkin Ustadz ya, ini belum diundang, ini sudah datang Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ya, subhanallah. Iya pemirsa, kita langsung sambut penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Ya. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Nyauri. Iya, Pak Nyauri. Suaranya dibesarkan dikit, Pak. Suaranya dibesarkan, Pak. Halo. Iya, halo Pak Pak. Nyauri. Diperlihatkan pesan. Iya, pertanyaannya Bapak. Halo. Ya. Pertanyaannya Bapak. Ya, terputus. Iya, terputus Ustadz. Nah, ini kita juga undang pemirsa di rumah mungkin Ustadz ya, sebelum kita mau mulai juga ada acara ini Ustadz. Ya, pemirsa di rumah juga dapat bergabung bersama nikmatnya Islam di nomor 0741 302 14 kali apabila ingin menanyakan mengenai tema maupun tema kami pada pagi hari ini. Kami ingatkan lagi pemirsa bahwa tema kita yaitu rindu surga. Nah, Ustadz tadi pas Ustadz bilang siapa yang mau masuk surga harus mati dulu. Tapi ibu-ibunya mau ini Ustadz, pada nggak mau jawab Ustadz karena takut. Iya, ini ada penelpon Ustadz, kita sambut. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo Bapak, Ibu, suaranya dibesarkan Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, nama Udin Pak, dari Telanai. Bapak dari Telanai. Silakan Bapak. Iya, silakan Bapak. Ya, tadi saya sempat mendengar dari Pak Ustadz. Ya. Saya ada dua pertanyaan ini Pak Ustadz. Ya, pertama. Yang pertama, saya pernah dengar kalau umpamanya kita melaksanakan ibadah puasa, tapi kita berhalangan karena sakit, namanya kita itu kan harus membayar fidyah gitu Pak Ustadz ya. Tapi bagaimana kalau umpamanya kita melakukan puasa, kita nggak sanggup kena keadaan sakit, untuk bayar fidyah juga kita tidak mampu. Ya, artinya sakit bayar fidyah pun tak mampu ya. Pertama Pak Ustadz. Ya, akan saya jelaskan nanti. Untuk yang kedua, tadi dari rindu surga. Rindu surga ya. Nah ini umpamanya kalau kita membaca Al-Quran dengan mengetahui makna dari yang kita baca. Ya. Tapi sementara kita membaca Al-Quran, kita tidak mengerti makna, tetapi kita membaca di dalam Al-Quran yang ada maknanya. Kita memahaminya dengan makna yang tertulis tersebut. Ya. Jadi bagaimana dalam akan saya pandangan jelaskan nanti Pak. Islam? Demikian Pak Ustadz. Subhanallah, terima kasih Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak hamba Allah yang di Telanai Ustadz ya. Ini mengenai ada dua pertanyaan Ustadz mengenai kalau puasa tuh dalam keadaan sakit kan kita harus membayar fidyah Ustadz ya. Namun kita tak mampu juga untuk membayar fidyah itu Ustadz. Itu gimana kita cara menggantinya Ustadz? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya jelaskan ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma ja'alallahu lakum fid-dini min harajin." Tidaklah Allah jadikan agama yang kita anut itu, yang kita amaliyahkan dalam kehidupan kita untuk mempersusah hidup kita, tidak. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Allah itu tidak pernah membebani kita sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan, dan Allah pasti akan mengikuti apa yang menjadi kesanggupan kita. Bahkan di dalam ayat Al-Qur'an juga Allah firmankan, mastata'tum, silakan kita beribadah sesanggup yang kita mampu. Tapi ingat, sanggupnya secara maksimal. Sholat saja nggak bisa berdiri, kita duduk. Nggak bisa duduk, kita baring. Nggak bisa baring, kita isyarat. Kalau isyarat juga nggak bisa, udah disolatkan aja. Kan begitu. Ini maknanya begitu sempurna sholat. Begitu juga dengan puasa. Tidak biasa puasa hari ini kita bisa dikodok. Kodok juga mungkin masih ini bisa dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna, yang tidak mampu. Lah sekarang fidyah pun nggak bisa Ustaz. Puasa nggak bisa, fidyah nggak bisa. Beribadahlah dengan apa yang kita sanggup lakukan.
Ustadz dia fidyahnya cuman bisanya ya dikit, cuman sekian. Semampunya. Baru nanti ketika Allah berikan lebih silakan. Sama dengan orang yang mau zakat, dia kan seorang muslim, kalau zakat fitrah kan semua orang wajib. Tapi dia mau zakat, loh nak dizakatkan itu udah ada. Orang belum ngasih zakat, awak nak zakat, nak kata yang dizakatkan. Lalu bagaimana Ustaz? Yang penting dia ikhlas untuk berbagi melalui senyumannya dulu jadi. Jadi Bu. Nah ketika orang ngasih zakat kemudian dikeluarkan lagi, nah itu yang boleh dilakukan. Artinya tidak ada masalah. Maksudnya jangan sampai membuat kita untuk tidak beribadah. Ya, enggak bisa bayar fidyah, enggak bisa. Kemudian puasa juga penyakit masih seperti ini. Fidyah, duit enggak ada. Jadi abontilah tidur bela. Itu salah. Mungkin diganti dengan istighfar. Ya Allah, mohon ampun hari ini aku tidak punya apa-apa ya Allah, aku tidak sanggup membayarnya. Mungkin kita tahu kan miracle, keajaiban. Barangkali dalam beberapa bulan subhanallah Allah sehatkan kita. Ya, subhanallah Allah berikan kekayaan kepada kita, barulah kita setelah itu memberikan dan berbagi dengan sesama. Terkadang kita nih lagi miskinnya ingatnya dengan Allah. Waktu kayonya lupa dengan Allah. Waktu sakit gigi ya Allah. Pas sehat lupa dengan Allah. Tak ada lagi nyebut nama Allah. Orang rumah habis disebut gitu. Ini artinya kita tidak sempurna. Jadi Bapak dilakukan semampu yang bisa kita lakukan. Jangan sampai membuat kita lupa dengan Allah. Tidak sanggup kita qadha karena sakit, tidak sanggup pula fidyah karena kita kurang mampu. Semampu yang bisa kita lakukan. Lalu apa usaha kami mampu? Berkata baik, berdoa dan istighfar. Itulah cara-cara yang terbaik yang kalau kita tidak punya sama sekali apa yang kita miliki. Lalu yang kedua baca Al-Quran Ustaz, tak tahu maknanya tapi kita memahami terjemahnya. Bagus, sesuatu jalan dan cara yang terbaik. Tapi perlu saya kasih tahu, sesungguhnya ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah yang baca Al-Quran itu saya yakin sudah paham Al-Quran. Walaupun tidak paham Al-Quran secara makna. Coba bayangkan, saya tanya, kenapa dia baca Al-Quran? Karena dia paham Al-Quran. Ada orang yang saya tanya, rajin tak infak? Alhamdulillah Ustaz, saya kalau ada duit, saya selalu keluarkan di jalan Allah. Alhamdulillah lah. Saya bukan berarti sombong, ini informasikan aja. Kadang-kadang suami pun nyuruh, ini kasih ke ini. Coba ayat Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Apa artinya? Hai Ustaz, kami maco bela tenang rasanya, artinya tidak tahu Ustaz, ampo artinya tidak tahu. Tapi sesungguhnya tidak perlu mengartikan, dia sudah paham artinya karena dia sudah berinfak. Kan begitu? Ada orang yang rajin tahajud, giliran awak tanya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Apa itu maksudnya? Entah Pak Ustaz, haram saya tidak tahu nih Pak Ustaz. Ibu rajin tahajud? Alhamdulillah Ustaz, saya kalau ampuh tahajud. Itu maknanya sudah paham ayat Al-Quran, tetapi dia tidak paham makna Al-Quran. Nah itu yang paling penting, bukan paham maknanya, ini dah artinya tahu sekok-sekok, tahajud tak pernah, na'udzubillah. Atau paham ayat pertama, tapi na'udzubillah tak pernah amalkan. Bukan itu yang diinginkan Allah. Yang diinginkan adalah, walau mungkin secara letter-like tidak paham, tapi sesungguhnya dia paham dalam amaliyahnya. Itu Bapak yang dirahmati Allah SWT. Subhanallah, ya mudah-mudahan jawaban kita tadi dapat menjadikan ilmu juga Ustadz ya, untuk Bapak yang ditelanai tadi. Ini jadi mengenai baca Al-Quran tadi bukan hanya kita tahu artinya namun memaknai isinya. Memaknai isinya. Karena saya yakin ibu-ibu, apalagi orang-orang tua kita misalnya ditanya, ibu rajin baca Al-Quran, Alhamdulillah. Padahal kita misalnya bacakan Al-Quran, dia tidak tahu artinya. Padahal artinya ya tentang apa yang dia lakukan. Tentang apa yang dilakukan. Rajin dia misalnya ikut pengajian, ditanya, ibu rajin? Rajin Alhamdulillah. Kita beri dalam Al-Quran, fazakir fa inna zikratan faul mu'minin, saling mengingatkan dengan saling mengingatkan akan memberikan manfaat orang beriman, tidak tahu dia artinya. Pahamnya tidak tahu, tetapi dia amalkan. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya itu? Saya tidak tahu Ustaz, tapi sholat saya baca terus itu Alhamdulillah. Subhanallah, tiap hari kalau misalnya apa dia sebut nama Allah, dia selalu memuji Allah, dia selalu minta memohon kepada Allah. Itu maknanya dia sudah paham Al-Quran, tetapi tidak paham secara letter-like makna. Iya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ini juga untuk ibu-ibu di studio boleh bertanya Ustaz ya? Silakan. Iya, ibu-ibu di studio yang mau bertanya. Iya, silakan ibu. Ya. Sebutkan nama dengan pengajian Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurhayati Untung dari PDBKMT Kota Jambi. Di sini ingin saya tanyakan Ustadz. Iya Ibu. Tadi ada 3 persoalan yang kita ingin masuk surga. Saya pengen tanyakan yang ketiga Ustadz. Kita kan ingin memberi ke kiri kanan, ke muka belakang. Tapi yang mau dikasih itu orang yang lebih dari kita.
sebelah kita ada orang yang agamanya lain, Nasrani, apakah kita bisa untuk memberi mereka? Iya. Yang Karena Nasrani tapi kurang, Bu, ya? sama. Kurang mampu. Bilangan tidak mampu, dia mampu. Iya. Okay. Yang kedua, kita belusukan istilahnya, kita cari orang yang tidak mampu sampai ke bawah-bawah, Ustadz. Tapi ada yang menanyakan, kenapa ibu itu selalu turun katanya. Tapi kita memberi tidak mau kasih tahu. Jadi kita sampai dibilang ada apa gitu ya. Akhirnya dia tanya kepada yang dituju itu, oh bahwa ibu itu begini, baru dia mengerti. Gimana itu, Ustaz? Ya, kasih jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaannya baik sekali. Ini ibunya selalu untung Ibu. Untung Ibu Haja Ustaz ya. Iya, ini mengenai dua pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama berbagi Ustaz. Tapi mungkin orang Nasrani atau orang yang lebih bagaimana? Ibu yang dirahmati Allah, dari PD BKMT Kota dan beliau ini juga ketua BKMT Pasar. Oh, alhamdulillah. Ya, baik Ibu. Jadi pertanyaannya lah Ustadz, misalnya orang yang di samping kita mau berbagi. Kalau orang lebih kan kita tidak berbagi. Walaupun berbagi cukup berbagi dengan senyuman, berbagi dengan akhlak. Karena berbagi itu tidak hanya dengan harta, Ibu. Dalam Al-Quran Allah firmankan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata baik, kemudian memaafkan, itu lebih baik daripada ngasih orang gerutu. Ngasih orang tapi marah-marah. Itu kemarin kita bahas kan. Misalnya datang ngasih, nih 5.000 kau, ini ngapalah datang terus minta tuh pegawai kaunya. Ya lebih baik, apa kabar, subhanallah kelihatan sehat hari ini Bu ya. Itu sebenarnya juga termasuk sedekah. Karena tabassum sedekah. Senyum itu juga sedekah, cuman jangan senyum terus. Ya dah, senyum terus enggak ada pula kan begitu. Maka itu. Jadi artinya kita berbagi. Nah, pertanyaannya Ustadz, di samping rumah kami itu orang yang Nasrani mungkin, lalu kita berbagi dengannya bagaimana? Ya silakan kalau kita mau berbagi, apalagi mereka kurang mampu, subhanallah. Silakan Ibu. Lain kalau bicara zakat. Kalau zakat itu wajib kita berikan kepada orang yang ada syarat-syaratnya. Itulah diantaranya yaitu mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam. Saudara kita, saudara baru kita. Nah sementara kalau misalnya orang-orang yang ada sekeliling kita berbagi, tidak pandang agama, tidak pandang bulu, siapapun bisa kita berbagi. Jadi jangan sampai kita bilang, lain dengan kita tidak doakan. Tidak. Dalam Al-Quran itu Allah firmankan, ya, man ahyan nas faqad ahyan nas jami'a. Siapa yang membantu orang lain, menghidupkan orang lain, humanisme, ada kemanusiaan di dalam dirinya, berbagi dengan sesama walau beda agama. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya sama seperti dia menghidupkan orang banyak. Jadi maknanya kita kasih tetangga kita, kemudian tetangga kita bisa sehat, alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi kalau anda kata, ibu tuh ya Allah, padahal beda agama dengan saya. Tapi dia baik, aku sakit dia lah yang datang, aku ini dia lah yang ngasih. Saya yakin 2 minggu, 3 minggu atau tahun depan dia bilang tuh Bu, saya nak ikut puasa lah Bu. Subhanallah. Asik Bu. Iya. Kita saya katakan dari siaran langsung misalnya Hazanah Islami, kemudian nikmatnya Islam. Itu yang mau masuk Islam, maaf, dari Chinese itu ada 10 orang datang ke saya. Cuman bilang, ya Allah Ustadz saya senang betul nonton Hazanah Islami, padahal apa-apanya gitu nggak tahu. Ya, alhamdulillah Ustadz saya senang nonton ini. Jadi dia pengen, makanya tiap hari dia nonton. Alhamdulillah, sekarang sudah beberapa orang yang mau datang mengislamkan diri. Alhamdulillah, kita tidak memaksa dan kita memberikan yang terbaik kepada mereka. Karena dalam Islam dikatakanlah ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jangan memaksa orang lain. Ya, kalau memang mereka mendapatkan biar mereka sendiri yang mencarinya, dan kalau memang mereka bertobat mereka mencarinya dengan kebaikan kita. Jadi jangan sampai bilang ada orang model itu, Ustadz saya kok ngutang dengan orang non muslim, enggak usah dibayar, kakek kan enggak ketemu juga di surga. Siapa bilang? Tetap kakek ditagih di situ. Jadi masalahnya bukan beda agama tidak satu agama, tetap kita harus baik dengan mereka seperti Rasul katakan bahwa dengan non muslim pun kita harus sayang. Seperti itu insya Allah. Jadi Ibu silakan berbagi. Kemudian yang kedua, belusukan Ustadz. Ya, waktunya jalan-jalan mau ngasih orang, ya. Karena memang cara berbagi yang terbaik itu bukan ngasih di jalan Bu, bukan ngasih di jalan. Saya setuju sekali dengan perda yang dikeluarkan, tidak boleh minta di pinggir jalan, merusak jalan itu. Apalagi sok-sokan kakinya bukan main seperti ada lalat diundang itu, karena ditaruhnya di situ mungkin apa gitu mendobasi, ditaruh di situ ngelalat diundang. Tapi ketika dikejar oleh Satpol PP lari dia kencang, lebih kencang dari yang mau nangkap. Coba bayangkan, itu adalah silaf. Maka kita tidak usah bagi mereka di jalan. Apalagi diminta-minta di jalan. Islam tidak mengajarkan itu. Kalau perlu kita yang datang, orang kaya datang ke tempat orang miskin. Ditanya, di mana Bu rumahnya? Nah, kalau dia bilang, itu tidak jelas orang itu sindikat. Di mana rumahnya? Di sana. Kita datangi betul, itu yang terbaik. Subhanallah. Jadi kita datang, kita lihat, kita
berikan mereka, subhanallah, itu lebih sempurna, dan itulah cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, walaupun dihina orang, yang penting kita tidak ada udang di balik batu. Memang sekarang kan tahun politik ibu ya, banyak udang di balik batu. Kalau banyak udang di balik batu kita ambil banyak udangnya, enak tuh Buat dibuat peyek. Ya, jadi tidak usah udang di balik batu, pokoknya kita berbagi ikhlas. Ini kadang-kadang ini ya tolong nanti tanggal sekian ya, jangan lupa. Dan seterusnya, na'udzubillah. Jangan, kita datang betul-betul ikhlas karena kita punya kelebihan harta yang kita ingin bagi dengan orang lain. Ingat bu, wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifu. Tidaklah apa yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah ganti yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka salah satu yang dirindukan surga adalah yang mau berbagi dengan sesama atau memberi makan orang yang belum makan atau orang yang lapar. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana Ibu jawabannya? Alhamdulillah sudah pas jawabannya Ustaz ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya pun mungkin berbagi kebahagiaan mungkin bisa juga Ustaz ya? Bisa. Misalnya kita nggak punya apa-apa, oh ibu saya nggak bisa ngapa-ngapain, duit saya memang kurang, tapi saya insya Allah berbagi doa lah dengan ibu. Tapi seumur hidup berkawan perasaan doa terus dikasihnya. Nah padahal duitnya lah banyak, rumah ini doa terus. Itu salah juga. Doa itu ya mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu kan mau pergi haji nih. Saya ini ya Allah nak ngasih duit rasanya ongkosnya tidak cukup. Ya Allah saya mudah-mudahan doakanlah ibu sehat balik, sehat pergi, sehat segala macam. Subhanallah. Ya tapi jangan lupa bu ya kakek bawa oleh-oleh. Nah itu yang tidak bagus, itu belakangnya ada embel-embel. Doa-doa ternyata minta dibelikan oleh-oleh. Iya Ustaz, gitu, nanti kita akan sambung lagi Ustaz ya, mengenai tema kita yaitu rindu surga ini setelah break yang berikut. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena nikmatnya Islam akan segera kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan yang penuh berkah ini dengan hati yang bersih, pikiran yang bersih, serta semangat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Haji Bakri, anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1434 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan dan staf BNI Syariat Cabang Jambi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1434 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita apa, Bu? Hore! Ya, Jang, mendingan kamu pulang. Kapan ya aku bisa sekolah? Kenapa saya jadi sakit, sementara anak-anak saya menderita? Bu, Ibu di mana? Jajang gak kuat lagi, Bu, tinggal di sini. Mami kan ada undangan hari ini. Iya, besok dia ada acara perpisahan di sekolahan. Bersyukurlah keluarga kita masih diberi yang baik. Kamu siapin makanan dan amplopin uang buat anak-anak jalan itu. Nanti saya tanya dulu sama Ibu Umi. Ya, Jang.
think inside. Nikmatnya Islam. Iya, terima kasih juga pemirsa masih bersama Nikmatnya Islam di pagi hari ini. Kami masih mengundang pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di nomor telepon 0741 302 14 kali apabila pemirsa ingin menanyakan mengenai tema maupun di luar tema kami pada pagi hari ini. Nah, kami ingatkan lagi pemirsa bahwa tema kita pagi hari ini yaitu rindu surga. Nah, Ustadz tadi juga ada pertanyaan dari Ibu, lalu penelpon di rumah, Ustadz ya. Lalu ini kita masih buka pertanyaan juga Ustadz ya untuk ibu-ibu yang di studio yang ingin bertanya. Iya silakan Ibu. Iya, sebutkan nama dengan pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nelly dari pengajian Kelurahan Eka Jaya.
RT 15. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Iya, Ibu. Begini Ustadz, untuk masuk surga nih Pak masuk ya. surga. Jadi banyak kendalanya nih Pak ya. Kita sebagai istri, terus kita katanya kalau melarang suami melarang kita pergi, kita kan harus menuruti. Iya. Nah, kemudian Ustadz, karena jalan itu kebaikan, jadi walaupun dia melarang, kita tetap juga pergi. Iya, iya. Nah, itu bagi kami sebagai istri, apakah itu dapat calon surga apa enggak? Karena tadi kita melarang dari suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Leli pertanyaannya. Ya Ustaz, emang katanya salah satu untuk masuk surga kita yang perempuan Ustaz ya harus menaati suami. Nah tapi kalau misalnya mungkin kita mungkin ya namanya manusia ya Bu ya, kadang kita tidak menuruti suami gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau tadi umum, laki-laki ataupun perempuan 4 syarat ini. Tapi kalau perempuan ada khusus hadisnya tentang masuk surga. Pertama, salat ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian somat sahraha, puasa pada bulannya. Hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Dan yang keempat adalah ato'at zaujaha, taat pada suaminya. Kalau 4 ini sudah dilakukan, silakan masuk surga pintu mana aja yang mau. Sekarang pertanyaannya Ustadz, kami keluar harus izin suami, betul. Kami mau pergi harus izin suami, betul. Bahkan sampai ke masalah agama pun kita harus tetap izin suami. Misalnya contoh, pengen ada nih sering bertanya, Ustadz saya pengen curhat dengan Ustadz, sekarang saya ini banyak sekali masalah dalam hidup saya. Ibu mau sendiri? Ya saya pengen dengan Ustadz. Wah enggak bisa Bu, harus dengan suami. Sebab kenapa bahaya kalau berdua aja dengan Ustadz? Harus dengan suami. Tapi suaminya keras kepala Ustadz. Bagaimana caranya supaya kita bisa membawanya menjadi lembut, dekat dan tenang bersama kita. Jadi taat itu penting dan taat itu wajib. Cuman ada hadis Rasul, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Lain kalau suami bilang, ya misalnya, yuk kita mabuk, katakan tidak dan dekat-dekat dengannya. Yuk kita mencuri, katakan tidak. Karena itu adalah mengajak kita ke jalan yang tidak benar. Tapi kalau dia mengajak kita kepada kebaikan, mau tidak mau kita harus taat. Karena suami itu bisa masuk surga, salah satu diantaranya adalah istrinya bisa mengikutinya. Subhanallah. Kalau istri tidak sholat, itu tanggung jawab suami. Suami yang dapat percikan dosa, bahkan mungkin lebih dosanya. Kenapa? Dia punya tanggung jawab terhadap istri. Sementara istri kalau berbuat, itu tidak. Sementara kalau istri berbuat dosa, suami berbuat dosa, istri itu nggak dapat bagiannya. Karena yang mempunyai tanggung jawab adalah suami. Begitu ya. Nah, jadi maka dari itu tetap taat pada suami, tetap ikuti aturan suami dengan cara yang baik selama mereka mengajak kita kepada jalan yang baik. Makanya komunikasi dengan cara yang bagus, dengan cara yang sempurna. Dengan cara yang sempurna. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi mungkin Ustaznya jawabannya Bu Lelia, kita sambut penelpon dulu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Rahman. Pak Rahman. Ya, silakan Pak Rahman. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahman. Ustaznya satu alma mater di kampus mana Pak Ustaz? Iya. Ini Pak Ustaz. Anak ini punya anak Ustaz. Punya anak? 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya, tapi alhamdulillah sudah bisa baca Quran, huruf-huruf hijaiyah. Kemudian alhamdulillah sudah bisa baca huruf-huruf Latin. Subhanallah, subhanallah. Tapi persoalan ini anak-anak ini agak aktif. Proaktif? Iya, ya waktu umpamanya waktu anak mau sholat, dia pura-pura ikut berjamaah. Pas anak lagi sujud, dia gendong belakang, gitu kan. Terus kalau di musala itu belum masuk waktu azan, dia udah duluan ke musala, tapi di musala itu lari sana, lari sini. Iya, gitu. iya. Akan saya jelaskan nanti Pak. Gimana jadi, menghadapi anak seperti ini ya? Kadang sebagai orang tua malu juga Ustaz, kan? Iya, akan saya jelaskan nanti. Nah itu gimana Ustaz? Iya. Terima kasih Pak Rahman. Iya. Itu saja pertanyaannya Ustaz ya, anaknya subhanallah, tapi mungkin pintar juga anaknya Ustaz ya mengenai praktik, tapi kalau sholat lihatnya ke belakang, ganggu-ganggu orang sholat itu Ustaz ya, ribut. Iya, itu punya bagaimana anak 4,5 tahun. Al-Quran sudah bisa alhamdulillah,
Tapi ya Allah proaktif Ustaz. Kadang suruh sembahyang sini, lagi sembahyang lari-lari. Gimana tuh Pak Ustaz? Ibu, lagi-lagi kemarin saya sudah katakan, kalau anak proaktif, anak aktif di umur anak-anak, kita harus angkat jempol. Yang kita khawatirkan, anak kecil-kecil dah adonian gerak sama sekali. Nyap pegawainya. Ya, duduk begitu. Nah, itu harus kita pikirkan, hati-hati itu. Karena kenapa? Besarnya nanti jadi bahaya. Nah, pokoknya orang dulu bilang, kecil ini kurang bahagia. Itu banyak orang, kalau besar itu udah dialog kan begitu. Ini kecil. Makanya bahagiakan mereka waktu kecil, karena itu umur mereka. Waktu kecil adalah waktu yang baik sekali untuk menyimpan data. Maka waktu kecil jangan nian kita berkata kasar, berkata tidak baik, berkata jorok. Bayangkan, anak kita itu dengar sesuatu saja 1 menit langsung hafal. Cobalah Bu. Maka lebih sempurna kalau andai kata subhanallah kita sampaikan ayat-ayat yang baik. Saya pribadi, anak saya waktu kecil itu tidak tahu dia itu dengar apa tidak, tapi uminya, istri saya itu selalu setiap kali anak itu tidur bacakan sholawat. Ya, nyanyi-nyanyikan sholawat. Qad ansahani abi wa rabbanil husniya ummi qad arsyadatni ustadz wal muallimi. Diterjemah sama dia. Ku dinasehati oleh ayahku sayang, dan seterusnya Ibu. Gitu. Istri tuh nggak tahu kalau anak tahu-taunya subhanallah sudah padek ngomong dikit, lah padek do nyanyinya. Padahal tidak pernah sih kita ajarkan ke dia. Artinya apa? Rekaman cepat masuk. Jadi jangan sampai kita jahat dengan mereka. Pergi ke masjid tetap sayangi mereka. Anak kecil ribut itu biasa, tapi kalau orang tua ribut itu memang tidak di luar biasa. Makanya kita atur. Jadi kalau misalnya anaknya ribut, yuk orang tua ngasih nasihat, pengurus masjid ngasih nasihat, kita sama-sama saling menasehati. Tidak boleh loh kalau ke masjid itu ribut nanti, ya. Atau nanti setan datang, atau nanti dan seterusnya. Jadi pandai kita untuk menasihati mereka. Disitulah letak positif parenting, menjadi orang tua yang positif, menjadi orang tua yang baik. Ternyata Ibu sekarang ini untuk menjadi orang tua itu harus ada sekolahnya. Nanti kalau tidak, kalau mau nanti bisa sekolah sama saya untuk menjadi orang tua yang baik, insya Allah. Insya Allah Ustaz ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi Ustaz ya mengenai pertanyaan Bapak, dan nanti pertanyaan Ibu Leli tadi kita lanjutkan lagi mungkin Ustaz ya. Iya pemirsa, jangan kemana-mana karena nikmatnya Islam akan segera kembali sesudah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Sampai belum Pak? Siap-siap ya. Discover the new exotism, the new Terios. Play your wild side. Happy Furniture menyediakan sofa, lemari, pembatas ruangan, meja makan, kamar set, spring bed, dan lain-lain. Semua dengan model terkini, bahan pilihan, dan kualitas ekspor. Nah, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Happy Furniture. Dapatkan furniture cantik dengan harga menarik. Happy Furniture beralamat di Stikba Jambi terdiri dari 5 program studi, S1 Keperawatan, S1 Gizi, D3 Keperawatan, D3 Kebidanan, dan D3 Fisioterapi. Alhamdulillah, semuanya telah terakreditasi oleh BAN PT. Mari kuliah di Stikba. Kami memberikan bukti, bukan hanya teori. Stikba Jambi. Kuliah nyaman. Fasilitas lengkap. Prestasi oke. Alumni Stikba paling ditunggu di dunia kerja. Saya buktinya.
kota Jambi dan sekitarnya. Inovasi terbaru sepeda motor roda 3 dengan teknologi Jepang telah teruji mampu menempuh jarak 300 km non-stop Jambi Bangko. Bensin ini cukup 1 liter untuk 40 km, dimensi keseluruhan 3,90 meter dan dimensi bak 2,30 meter, bak yang anti karat. Hubungi dealer dan bengkel resmi Nozomi Jambi serta subdealer yang terdekat pada jam kerja. Sugeng Motor, Jalan Jenderal Atalib nomor 41 Telanai Pura Jambi. Nozomi Motor yang bisa bikin untung. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha kan harus mematuhi suami. Karena Ustaz, kalau suami tidak mematuhi kita gimana Ustaz? Iya Ibu ya. Dua-duanya mempunyai hak dan kewajiban. Ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Jalan yang terbaik adalah saling memahami antara satu dengan yang lain, saling mengerti. Jangan sok-sokan, suami bilang, aku pemimpin rumah tangga. Iya, merasa dirinya hebat, sehingga tangan dan kaki mudah melayang. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Seolah-olah kita katakan bahwa kita yang paling baik. Tidak, dalam keluarga itu istri, suami paling baik, istri pun paling baik. Suami nomor 1, istri pun nomor 1. Suami nomor 2, istri pun nomor 2. Jadi dua-duanya saling berjalan. Sama dengan sering saya bilang, kiri dan kanan. Anggaplah suami itu kanan, kita yang kirinya. Kira-kira mana yang terbaik, kiri atau kanan? Mana Ibu? Yang baik kiri atau kanan? Iya, kalau Ibu bilang kanan, pergilah ke pasar pakai sendal kanan galau-galau. Tidak dibilang orang stres. Atau pakailah kiri-kiri galau-galau ke pasar. Tidak mungkin. Maka kalau kita ingin maju, kanan dan kiri harus sejalan. Kalau kita ingin maju ke depan, kanan, kemudian kiri maju lagi, kanan maju lagi, insya Allah sampailah tujuan yang kita harapkan. Tapi kalau kanan terus dipakai, wah, saya yakin 10 meter jalan sudah susah jalan lagi. Maka harus saling membantu. Kemudian dari Bapak juga, jagalah anak kita dengan cara yang sabar, dengan cara yang baik. Sabar di sini bukan berarti kita tidak memberikan apa-apa kepadanya, dengan memberikan kebaikan. Kalaupun kita marah, tanda kutip, marahnya edukasi. Jangan marah dicampur dengan menyebut nama hewan-hewan yang haram. Anjing, babi, apa lagi yang haram-haram. Disebutnya kalau tidak pernah bilang, kau ini ayam goreng ya, tidak ada. Atau kan ikan patin, tidak ada. Maka dari itu, kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus sebagai doa terhadap mereka. Jadi, jadilah orang tua yang baik, anak proaktif di masa kecil itu adalah baik. Kalau bahasa saya, mereka memang nakal, tapi insya Allah lama-lama N-nya akan hilang, dia akan menjadi anak yang berakal. Dari setiap pengalaman yang ada dia lakukan, pasti dia akan mengambil pelajaran. Contoh, anak tuh kalau misalnya dia main-main kemudian tersentuh benda panas, dia
Pemirsa yang dirahmati Allah dan ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan ini, maka kesimpulannya adalah semua kita rindukan surga, tapi tidak segampang membalik telapak tangan. Harus ada amalan yang kita lakukan. Di antaranya adalah kita harus rajin baca Al-Quran, membaca tidak hanya membaca tapi memahami dan mengamalkan. Kedua, kita harus betul-betul selain talil Quran, hafizil lisan, menjaga lisan kita. Ya, lisan kita dari bicara. Kemudian mut'imul ji'an, kita memberi makan dan berbagi dengan sesama. Dan yang terakhir adalah kita harus betul-betul puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Dengan itu Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan surga akan menjadi tempat kita, insya Allah. Seperti itu tadi, jadi meskipun singkat namun mudah-mudahan ilmu kita sampai untuk yang pemirsa di rumah, juga untuk ibu-ibu di studio. Nah, ini Ustadz, mungkin saatnya kita untuk berdoa bersama. Ustadz, silakan bimbing kita, Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu yang hadir pada pengajian kita hari ini, mari kita sama-sama menengadahkan jemari kita memohon kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan di hari ke-14 puasa kita ini betul-betul terbaik dan Allah berikan kekuatan kepada kita. Dan kita berdoa semoga keluarga kita diampuni dosanya oleh Allah dan penyakit mereka yang masih hidup diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, pagi ini dalam nikmatnya Islam kami berhimpun bersama, baik di rumah ya Allah maupun yang ada di studio. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, untuk mengharapkan ridho-Mu ya Allah, dan mengharapkan berkah dari-Mu ya Allah. Jadikan pengajian yang kami laksanakan hari ini sebagai tambahan ilmu bagi kami ya Allah, untuk menerangkan jalan kehidupan kami, bagi diri kami, keluarga kami, dan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi dan sayangi kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Kasihi dan sayangi kami ya Allah dengan berkah-Mu. Kasihi dan sayangi kami ya Allah dengan ampunan-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami dan keluarga kami ya Allah. Angkat penyakit keluarga kami ya Allah. Angkat penyakit saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit ya Allah. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit sekarang ini ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka untuk senantiasa beribadah kepada-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Maha Penyembuh dari segala penyakit-penyakit ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kami sadar waktu kami masih muda, kami selalu menghardik mereka ya Allah. Kami pernah menyakiti mereka ya Allah. Kami pernah berkata kasar kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan kami pernah membuat orang tua kami menangis ya Allah. Di pagi yang mulia ini, di bulan Ramadan yang berkah ini, kami mohon kepada-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni
Ampuni dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bila orang tua kami masih hidup, berikan mereka kesehatan ya Allah, sehingga terus beribadah kepadamu dengan sempurna dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tiada yang dapat memberikan kebaikan kepada kami kecuali Engkau ya Allah. Perbaiki kami, perbaiki keluarga kami, perbaiki anak-anak kami ya Allah. Luruskan diri kami, luruskan diri suami istri kami dan juga anak-anak kami ya Allah. Kami sadar kami terkadang lupa mengingat-Mu ya Allah, lupa beribadah kepadamu ya Allah. Kami senang berbuat dosa ya Allah. Pagi ini kami memohon kepadamu, hapuskan segala kemaksiatan dan dosa yang pernah kami lakukan atas penyesalan kami ya Allah. Lisan kami gunakan menghina orang lain ya Allah. Telinga terkadang kami gunakan untuk mendengar yang buruk ya Allah. Mata terkadang kami pakai untuk melihat yang tidak baik ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, bersihkan semua itu ya Allah, sehingga kami dapat jalan dengan tenang dalam rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa keluarga kami dan semua apa yang ada di sisi kami dan di samping kami ya Allah. Terima doa kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, karena Engkau adalah Maha Penerima dan Pengabul doa. Ya Allah, perbaiki dunia kami, perbaiki akhirat kami, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ustadz atas bimbingan doa kita bersama. Mudah-mudahan doa kita dapat didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini Ustadz juga ibu-ibu, kita telah waktunya untuk kita berpisah, dan insya Allah kalau kita diberikan kesehatan dan umur panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertemu lagi dalam acara Nikmatnya Islam di esok hari di jam yang sama dan tayangan yang sama. Nah, kami ucapkan juga terima kasih untuk sponsor kami, yaitu dari Rabani Profesor Busana Muslim Indonesia dan Sirup Pohon Pinang. Dan juga kami masih mengundang untuk ibu-ibu di rumah majelis taklim yang ingin bergabung bersama Nikmatnya Islam dapat menghubungi Ustadz Abuya Afifah di nomor 0813 66174429. Kami ingatkan lagi untuk ibu-ibu majelis taklim yang ingin bergabung bersama Nikmatnya Islam di pagi hari ini dapat menghubungi Ustadz Abuya Afifah di nomor 0813 66174429. Nah, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang telah hadir di studio kami dari Ibu-Ibu BKMT Kota Jambi yang dipimpin oleh Ibu Haja Laksmi. Terima kasih Ibu. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Kelurahan Ibu-Ibu BKMT Kelurahan Eka Jaya RT 05 dan 06 Jambi Selatan. Terima kasih Ibu. Dan juga untuk Ibu-Ibu BKMT Nurul Yakin Kelurahan Palmera. Ya, terima kasih Ibu. Ya, pemirsa, akhirnya saya Fadila Mustika beserta Ustadz Hasbullah Ahmad MA dan kru Jambi TV yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati pemirsa di rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatnya Islam. Alhamdulillah. Ya, kita saksikan penutup kita dari Ibu-Ibu Kelurahan Eka Jaya. Silakan Ibu. Ya Rabbi barik wa atani
الفضل فيما أسرة بصحة والنعمة. Kembali berjumpa denganmu.